Cek cek. Halo teman-teman semua. Sebelumnya kenalin aku Satria. Pada kesempatan kali ini aku akan memberikan semacam guide atau tutorial bagaimana caranya mengupload files atau project kita ke dalam GitHub gitu. Tapi sebelum kita masuk ke situ, aku bakal memberikan pengenalan atau konsep singkat mengenai Git itu sendiri atau GitHub itu sendiri. Sebelum kita masuk ke uploading files ke GitHub. Oke, ini udah lanjut belum sih? Oke, tadi stop recording dulu sebentar karena ada azan. Oke, ini sekarang lanjut aja. Jadi mau jelasin dulu sebelum masuk ke uploading files ke GitHub, tapi penjelasan singkat aja. Karena Git itu konsepnya, ini kenapa ya? Karena Git itu konsepnya cukup luas. Kalau dijelasin semuanya, saya juga pusing gitu jelasinnya dari mana. Gitu sih. Kalau mau apa ya? Dengerin penjelasan atau lihat penjelasannya bisa ke bentar nih. Sebentar ya. Ya, ini harus diginiin dulu. Kalau mau dengerin penjelasannya bisa ke channel programmer zaman now aja sih. Ini lengkap banget dan di sini juga ada slide-nya yang jadi referensi untuk penjelasan kali ini juga sih. Gitu. Ini saya close dulu. Oke. Jadi sebelum mengenal GitHub ya. Jadi ada yang namanya software itu Git. Nah, sebelum masuk ke Git, ada juga sebelumnya itu kita harus mengenal konsep version control system gitu dia. Di sini ada pengenalan version control system. Jadi singkatnya version control system itu adalah software yang bukan software sih apa ya. Intinya itu kita ingin mengontrol versi dari sebuah sistem. Jadi kalau misalkan kita mau bikin tugas laporan gitu, kita baru ngerjain bab satu, terus kita simpan file itu, terus kita mau ngedit bab satu itu tapi kita nggak mau ngubah bab satu, jadi kita tahu perubahannya di mana. Nah, itu kita bikin file baru kan dengan cara itu kan, dengan cara bikin file baru terus kita tambahin namanya biasanya. Misalkan laporannya tadi laporan bab satu titik satu misalkan. Nah, kita bikin file baru laporan bab satu titik dua untuk mengubah beberapa yang ingin diubah aja di bab satu tersebut. Karena kita pengen kilas balik nih, kita bandingkan. Oh, lebih bagus setelah perubahan atau sebelum perubahan. Nah, itu namanya version control system. Nah, kalau di project nanti ya itu sama kayak gitu. Em, Kayak apa ya? Misalkan ada kita mau bikin website gitu. Terus website itu kita mau tambahin sebuah fitur yang tapi kita belum tahu fitur itu bakal bagus nggak ke depannya buat website yang kita bikin. Nah, makanya version control system itu penting karena kita misal mau bikin tambahan fitur baru apa kayak fitur apa ya misalkan ya katakanlah ada fitur baru tapi ternyata pas kita bikin fitur itu ternyata yang pakai ya misalnya yang pakai nggak banyak, terus kita pengen kembali ke fitur sebelumnya aja, nggak usah ada fitur itu juga nggak masalah kayaknya, ya itu tinggal balik aja gitu. Nah, itu namanya version control system. Nah, salah satu software yang menangani version control system itu adalah yang namanya adalah Git. Nah, gitu. Jadi Git itu adalah salah satu software version control system yang dibuat oleh yang namanya Linus Torvalds yang bikin Linux. Ya, ini sejarahnya dibaca sendiri aja. Jadi Git itu adalah salah satu software untuk melakukan version control system. Nah, Git ini berlaku di lokal. Jadi Git itu menyimpan version control system di dalam lokal komputer kita. Jadi kita kalau misal bikin project, terus kita kita atur version control systemnya pakai Git. Nah, Git itu menyimpan version control system kita pada lokal gitu. Intinya gitu. Nah, terus GitHub itu apa? Nah, kita masuk ke GitHub. GitHub. Jadi, simpelnya GitHub itu adalah software Git. Nah, kalau tadi Git ini software Git yang bisa
berjalan di cloud atau di internet lah, gampangnya di internet, di cloud gitu. Jadi kalau tadi Git itu sebatas menyimpan perubahan di dalam sebuah komputer kita atau device kita. Nah, kalau Git itu kalau GitHub itu kita bisa mengatur version control system kita ke dalam sebuah cloud, sehingga ini menguntungkan para software developer untuk melakukan kerjasama. Ya, itu keuntungan yang bisa dipakai atau diambil dari GitHub. Kok bisa gitu? Jadi simpelnya GitHub itu kan ibaratnya kayak Google Drive gitu atau Google Docs. Nah, Google Docs itu kan kalau kita bikin files gitu. Misalkan saya bikin files itu. Nah, saya sudah selesai dengan pekerjaan saya. Terus saya ingin berkolaborasi dengan orang lain. Oh, kamu nambahin bab satu dong. Yang pendahuluan ini aku masih kurang. Gitu. Kamu tambahin itu kan bisa kita share kan. Bisa orang lain bisa membantu pekerjaan kita gitu. Intinya gitu. Intinya gitu. Nah, itu kan sama tuh kayak ada, dan di kalau nggak salah di Google Docs juga ada kayak, oh ini temanmu ini mengubah apa, menambahkan apa, kayaknya juga terdeteksi. Nah, GitHub itu fungsinya kayak gitu. Jadi saya mengupload files, mengupload project ke dalam GitHub, dan orang lain itu bisa nge apa melakukan pull terhadap project kita, sehingga mereka juga bisa mengerjakan hal yang sama, dan nanti ujung-ujungnya diupload di dalam GitHub yang sama gitu, tanpa kita harus misalkan kalau secara tradisional ya, kita kita misalkan pakai flash disk ya, pakai flash disk saya mengerjakan dulu nih fitur apa, terus teman saya mengerjakan fitur apa. Nah, nanti kita pakai flash disk untuk menyatukan menyatukan project-project kita itu kan lebih lama. Nah, kalau GitHub ini mempermudah karena dia version control sistemnya tertata dengan secara cloud. Jadi orang itu bisa melakukan, oh, bisa upload, bisa download gitu. Intinya kayak gitu. Terus saya mau jelasin lagi terkait dengan, nah, jadi di GitHub itu ada yang namanya repository. Ya, repository itu ibaratnya kayak folder gitulah. Jadi ini repository yang ada di GitHub. Repository itu gunanya untuk menyimpan file atau project kita gitu, yang mana nanti bisa kita upload ya, atau push, bisa juga kita tarik atau pull gitu. Intinya gitu. Nah, sekarang kita coba langsung aja praktekkan Git di dalam device kita dulu. Nah, buat yang belum install Git bisa install dulu. Di sini ada dokumentasi lengkapnya, silahkan download aja sendiri. Tutorialnya di YouTube juga banyak. Saya nggak akan kasih tutorial di sini karena nanti videonya bakal jadi panjang. Ini install aja dulu di device. Nah, kalau udah diinstal pasti nanti ini kerekam apa enggak sih? Oh, udah kerekam. Nah, nanti di CMD saya ngelak ini pakai Windows R aja. Nah, di CMD itu kita bisa ngecek Git version gitu. Version Git version. Nah, artinya kalau udah gini udah terinstall. Nah, sekarang kita coba bikin project. Misalkan kita bikin folder baru lah. Coba ya, coba gitu. Terus kita masuk ke sini. Terus ya, misalkan kita mau katakanlah kita mau ngoding lah gitu. Kita mau ngoding di Visual Studio Code. Nah, kalau di Visual Studio Code malah nanti lebih enak lagi kalau mau nge-push, nge-commit, wah enak lagi gitu. Nih coba nih, nah ini kan ini folder kita nih, coba kita bikin apa ya? Main.py. Kita bikin fungsi aja, apa ya, ini aja, lama. Gak usah fungsi-fungsian, print halo dunia. Coba kita run. Udah lama nggak pakai Python, ini bisa apa enggak? Oke, bisa, halo dunia. Oke, katakanlah kita bikin sebuah file ini, main.py ini. Terus kita pengen version controlnya kita atur gitu. Oke,
Caranya adalah pertama kita buka foldernya ini, di close dulu aja. Kita buka folder coba.py, terus kita klik kanan di sini. Show more option, nanti pasti ketahuan di sini ada git bash here. Klik aja git bash. Nah, git bash itu adalah apa ini namanya, CMD-nya Git lah. Sebenarnya Git itu nggak cuma di Git bash doang. Kalian juga bisa run di CMD biasa, di PowerShell juga bisa. Karena udah terintegrasi di dalam komputer kita, jadi udah bisa di mana aja. Nah, oke. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk melakukan kontrol version system adalah kita harus inisialisasi dulu git init dengan komen git init. Initialize empty git repository. Ada loh, initialize empty. Oke, coba git ini dulu lah, pokoknya git ini dulu. Reinitialize existing git repository. Nah, git repository-nya udah ter namanya existing, terinisialisasi. Oke, kalau udah seperti itu, kita tambahkan kita coba cek dulu git status. Git status. Nah, di sini bisa dilihat on branch master, kita lagi di branch master atau di cabang master. Itu soal percabangan itu bisa dilihat di tutorial YouTube aja, itu karena konsepnya cukup rumit. On branch master, no commit yet. Jadi di git itu ada yang namanya ada beberapa tahapan lah intinya untuk melakukan ini, melakukan sebuah commit. Nah, ada istilah namanya commit. Untuk melakukan commit atau ujungnya lah, ujung digit itu namanya commit, atau menginisialisasi bahwa oh ini aku udah bikin versi control sistemnya nih, yang versi terbaru itu namanya commit. Nah, untuk melakukan commit itu sebelumnya ada tahapan dulu. Kita harus pertama adalah kita menambahkan file itu ke dalam staging area atau staging area kalau nggak salah. Ke staging itu intinya kita menambahkan file itu ke dalam tengah-tengah gitu. Baru nanti di tengah-tengah itu kita bisa lakukan commit untuk melakukan version control system. Nah, di sini untracked files ada keterangan use git add file to include in what will be committed. Namanya min file masih merah. Dia belum bisa dilakukan commit karena dia belum ditambahkan ke dalam git. Kita coba lakukan git add main.py. Enter aja. Kita coba git status. Oh, sekarang udah pindah nih, changes to be committed. Tadi apa? Untracked files. Sekarang changes to be committed. Artinya adalah perubahan itu udah bisa di commit gitu, intinya gitu. Udah bisa dilakukan commit untuk di track version controlnya. Seperti itulah. Sekarang ini kan udah di staging area. Sekarang kita tinggal lakukan commit aja. Git commit. Kita kasih pesan. Biasanya kalau commit itu kasih pesan first commit. Terserah pesannya mau apa. Nah, one file changed to insertion. Kita coba lihat di sini. Biasanya ada file git ya. Ini enggak ada. Ya udahlah, katakanlah udah. Jadi ini apa ya? Ini udah bisa di track gitu perubahannya. Coba kita lakukan perubahan di dalam sini. Perubahan sekecil apapun bakal ke track. Misalnya spasi 1. Terus di sini tuh, nah di VS Code bisa dilihat di sini ada lambang branch kayak cabang. Ini juga apa sih namanya? Git gitu. Nah, dia langsung ke detect gitu. Coba deh. Langsung kita di git bash, kita git status. Nah, di sini ada modified, padahal kita cuma nambahin spasi tok. Apalagi kita tambahin lagi print. Wow, namaku Satria. Wow, tambah lagi kan di sini pasti ada perubahan lagi. Nah, setiap perubahan itu kita harus lakukan commit agar version control sistemnya itu tercatat gitu ibaratnya. Git add kita tambahkan main.py, git commit lagi, second commit.
Udah deh. Nah, di sini setiap pencatatan atau setiap commit itu ada yang namanya apa ini namanya hash ya, atau sebuah penanda bahwa setiap yang kita commit itu berbeda gitu, bukan bukan sama, nggak sama kayak sebelumnya gitu. Itu namanya hash. Ini untuk penanda aja, ini ada berapa baris gitu, ada bukan berapa baris, berapa karakter itu banyak, tapi yang ditampilkan ini cuman berapa ini, nggak 7 karakter atau berapa lah itu gitu. Nah, oke, untuk konsep Git kita cukup pahami sampai sini aja dulu ya. Sekarang kita lanjut ke GitHub gitu. Jadi kalau di Git itu adalah tadi kita versi control system tapi sebatas di lokal aja. Nah, kalau em, di mana ini namanya, di GitHub kita bisa melakukannya di mana ya, di cloud. Jadi kita bisa mengupload file kita ke dalam cloud dan orang lain tuh bisa bisa lihat gitu. Bahkan kita bisa bikin website sendiri pakai memanfaatkan dari cloudnya si GitHub, tapi ya itu bisa dilihat di tutorial lain aja. Contoh ya, kita bikin repository baru di new repository. Kita kasih nama coba. Kasih deskripsi apa sih, cobalah mengerti itu. Atau apalah terserah. Terus create aja repository. Nah, di sini ada beberapa cara untuk mengupload file GitHub. Cara pertama adalah menggunakan komen ya. Ini yang sudah kita lakukan sebelumnya kan, git init, terus git commit. Ini kalau git print sebelum kita, terus git, oh udah deh, kita sebatas dari init, add sama commit karena itu di lokal. Kalau di GitHub kita ada tambahan lagi di sini, ada yang namanya remote ya, dan ada push. Remote ini adalah untuk kita masuk ke dalam, gampangnya kita masuk ke dalam repository online kita, repository cloud kita. Kita menambahkan remote ke situ biar kita bisa upload ke GitHub. Terus kita melakukan push ya, push itu ibaratnya upload, kita upload ke GitHub-nya. Nah, gitu. Gampangnya sih itu. Nah, selain itu juga kita bisa melakukan ini uploading existing file. Ini kalau ini tinggal drag and drop. Cuman ini kelemahannya adalah dia nggak bisa, filesnya itu harus diupload, nggak bisa upload banyak files dalam satu waktu. Terus nggak bisa, kayaknya ada batasan size nya juga deh setauku gitu. Jadi enak pakai komen, dia nggak ada batasan. Nah, untuk pertama kali itu harus inisialisasi dulu, kamu siapa, terus kamu username-nya apa, GitHub-mu apa gitu. Coba kita cari aja di sini, global config, username sama email. Nih, pengaturan awal Git. Di sini ada yang namanya git config untuk mengatur, intinya mengenali kamu tuh siapa gitu. Di akun GitHubmu aja, username GitHubmu sama user emailmu, email GitHubmu gitu. Terus kalau mau ngecek tuh apa ya, ini git config list, kita coba ya di sini, git config list. Wah, ini kok banyak ya. M berakhir, kok nggak ada ya, ini nih, username not Satria, terus emailku Bana Satria ya, gitu. Jadi aku pertama udah ini gimana cara keluar ya, Ctrl Z, Ctrl C, Ctrl X, escape, nah escape. Jadi aku pertama dulu udah inisialisasi dulu. Jadi kalau kamu baru install Git ya, pertama kamu harus apa namanya ini, inisialisasi dulu kamu siapa, pakai ini git config, username kamu siapa, user email kamu siapa. Ini dicari aja di Google pasti ada gitu. Nah, kalau udah tinggal kita melakukan ini
upload aja ke GitHub. Kalau kita tadi kan kita udah melakukan version control system di dalam repository, jadi kita tinggal melakukan ini yang di bawah ini ya. Kalau belum sama sekali bisa diulang dari awal sini ya, or create a new repository. Nah, di sini kata kuncinya create a new repository. Jadi kita kan ibaratnya udah bikin repository lokal gitu tadi. Nah, kalau di sini or push an existing repository from the command line. Jadi kita tadi kan udah existing repository, kita udah bikin repository kan di lokal. Kita tinggal upload aja ke GitHub. Kalau belum, coba ini diikutin aja dari awal, ini pasti berhasil. Gitu sih. Nah, aku saranin pakai yang HTTPS aja karena dulu aku bisa pakai SSH, tapi sekarang nggak tahu kenapa sering error gitu kalau pakai SSH. Jadi sekarang aku pakai HTTPS aja, kayak jarang error gitu. Walaupun pernah error juga gitu. Nah, karena kita di sini kita coba git status ya. Git status on brand atau nothing to commit. Nah, semuanya udah tadi udah di commit, kita tinggal mau upload aja main pay-nya tadi. Sekarang kita tambahin remote ya. Coba kita cek di sini remote-nya udah ada belum. Nah, di sini nggak ada muncul kan, makanya kita tambahin dulu. Kita tambahin git remote add origin. Kita nambahin remote, namanya adalah origin gitu. Dengan link ini di copy aja atau dari sini. Kita paste, enter. Sekarang kita cek. Oh, di sini udah ada origin https github.com/satria-coba.git. Bisa push, bisa fetch. Setelah kita remote, artinya kita sudah bisa terkoneksi dengan GitHub kita. Di sini kita bisa melakukan push, bisa langsung push atau kita bisa masuk ke branch lain. Nah, untuk branching bisa ke tutorial lain aja. Karena di sini branch master, kita coba pindah ke main. Nah, sekarang udah di branch main, kita tinggal push aja. Git push main origin main. Nanti bakal ada kayak gini, ini langsung di refresh aja pasti bisa. Udah ke upload. Nah, main file udah ke upload di sini. Itu sih simpel banget kan sebenarnya. Apa masih bingung? Nah, misal kalau masih bingung ya, kita coba apa nggak usah ya? Mau lagi kok, coba lagi ya dari awal wes. Kalau tadi kan dari git dulu ya kan, penjelasan git dulu, repository di lokal. Coba sekarang langsung ikuti instruksi dari GitHub aja. Apakah sama atau beda? Sebenarnya sama aja sih. Coba dua, ini saya coba dua. Create repository. Nah, sekarang coba di mana ya? Di sini deh. Kita bikin folder baru namanya coba dua itu. Coba dua. Terus masuk aja di sini. Terus kita bikin apa ya? Kita buka cek open with ini saja. Dan nah, misalkan kita mau bikin index.html gini ya. Karena kalau kita mau bikin apa ini, terus kita mau bikin perubahannya ya, kita kontrol perubahannya, tapi kita langsung ikuti instruksi ini, sama atau enggak? Sama aja sebetulnya, kita tinggal nah ini kita close dulu. Ini kan yang tadi kita buka yang dicoba dua. Di sini tinggal diklik kanan aja, terus show more option atau di open terminal juga gak masalah. Git bash here. Nah, di sini kalau udah ya udah tinggal diikutin aja echo. Nah, jadi echo terus isinya ini header. Jadi ini hashtag ini header coba dua, kita masukin ke file readme.md. Readme.md ini adalah file markdown yang bakal jadi penjelasan di dalam project kita sini. Ini nggak ada itu nggak masalah sebenarnya, tapi kebanyakan di GitHub tuh dikasih buat menjelaskan ini projectmu itu apa gitu-gitu sih. Misalkan
percobaan gitu ya, terus readme.md udah, terus kita inisialisasi seperti biasa, inisialisasi empty git repository ya, terus kita git status on branch master ada, untracked files ada 2, kita ikutin aja git add. Kalau di sini kan cuma readme, padahal kita juga pengen nambahin index.html. Terus gimana caranya biar bisa langsung dua-duanya? Kita bisa pakai titik. Itu artinya titik itu kita menambahkan semuanya. Kita add semua. Coba kita cek apakah benar gitu perkataanku. Ya benar toh. Nah, ada 2 yang udah masuk ke staging area. Tinggal kita lakukan aja ini kan git commit gitu ya. Git commit, kita kasih pesan main m dash m ya. Apa kayak first commit. Kita enter aja. Terus commitnya udah berhasil, kita tinggal lakukan, kita mau begini nih, disuruh pindah ke branch main dulu sih kalau di sini. Terus remote aja, ini tinggal dicoba saja sebenarnya. Tuh, udah tinggal di push. Udah sesimpel itu loh sebetulnya, nggak perlu pusing-pusing. Ini di refresh, oh udah deh jadi. Nah oke, itu di situ. Terus gimana caranya, ini nih kelamaan gak sih sebenarnya? Waduh 26 menit so. Ya udahlah, kita akhiri dulu aja ya. Udah kelamaan nih. Ya intinya kalau mau upload files itu tinggal ikutin yang ada di GitHub aja. Kalau tambah repository di situ udah lengkap. Gitu sih. Makasih udah nonton.